bahwa doa dan firman adalah prioritas utama kita, dan permohonan doa kita adalah kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah doa dan firman penting untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, shalom, selamat datang kembali dalam program saya Unboxing the Truth. Nah, sekali lagi teman-teman yang baru pertama melihat video ini dan mendengarnya dari podcast, saya mendorong untuk subscribe channel ini dan tekan tombol bel yang di sampingnya. Dan bagi yang mendengar dari podcast, silakan follow and subscribe podcast ini. Nah, hari ini saya mau sharing sesuatu bagi saudara, dan video ini merupakan video series di mana ini akan ada 28 video. Dalam seri ini saya berbicara bagaimana kita belajar untuk berdoa, dan judulnya adalah Tuhan ajar aku untuk berdoa. Dan ini akan program dalam 28 hari. Itu sebabnya teman-teman pastikan subscribe channel ini dan follow podcast ini. Nah, dalam video ini kita akan belajar ada 3 hal yang akan kita pelajari. Secara umum adalah bahwa doa dan firman adalah prioritas utama kita, dan permohonan doa kita adalah kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah doa dan firman penting untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dalam video ini saya percaya dan saya berdoa ini akan memberkati saudara, dan bukan hanya memberkati saudara, tapi ini akan membantu saudara untuk membangun kerohanian dan hubungan saudara dengan Tuhan. Alright, nah yang pertama saya akan bicara mengenai prioritas. Oke, nah kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 6 ayat 2-4, firman Tuhan berkata seperti ini. Saya akan baca bagi saudara. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Nah, saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, ya saudara pasti tahu apa yang terjadi pada Kisah Rasul 6 ini, bahwa pada saat itu rasul-rasul sangat terfokus, atau fokus mereka mulai teralih kepada pelayanan meja, dan mereka merasa ini tidak baik, sehingga mereka rasul-rasul mengatakan, karena saudara-saudara di ayat 3, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi karena rasul-rasul pada sini mengetahui bahwa fokus mereka adalah di ayat 4, dikatakan seperti ini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, artinya doa dan firman ini sangat penting, bukan sesuatu bagian dari liturgi keagamaan. Nah, kalaupun orang-orang mengatakan ya itu hanya untuk pendeta atau untuk orang pelayan, tapi firman Tuhan dan doa itu, gaya hidup baca firman Tuhan dan doa ini sangat penting. Nah, bahkan Yesus kalau kita melihat contohnya, dia pagi-pagi hari dia pergi berdoa, dan dia selalu mengutip nubuatan-nubuatan atau firman-firman Tuhan yang pernah ditulis pada nabi-nabi yang terdahulu. Nah, artinya firman Tuhan sangat penting. Nah, jadi sehingga prioritas kita adalah seharusnya adalah memberikan perhatian kita, selalu memikirkan bagaimana kita memiliki waktu berdoa dan bagaimana kita memiliki waktu merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan itu adalah sumber kita untuk mengenal Allah. Jadi firman Tuhan itu adalah pengenalan kita terhadap Tuhan, dan doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga waktu kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang baik dan memiliki hubungan Tuhan yang baik, maka pelayanan kita menjadi pelayanan sejati yang mengalir keluar berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan,
bukan karena kewajiban, bukan karena tugas, tapi karena ada kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, dari dalam hidup kita, yang mendorong kita untuk melakukan pelayanan. Bukan karena ditugaskan, bukan karena jabatan, atau mungkin karena tamat dari sekolah teologi, saudara berpikir ya aku harus melayani. It's not about that. Tapi karena ada kasih Tuhan yang mengalir, dan kasih Tuhan itu muncul karena kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita mendengarkan Tuhan, perintah Tuhan untuk melakukan sesuatu, dan maka itu kita melayani. Oke, jadi kita perlu sekali-sekali itu berhenti sejenak dan mengevaluasi apa prioritas kita dalam hidup ini. Apakah prioritas kita hanya pelayanan, prioritas kita atau melakukan bisnis atau apapun, atau prioritas mungkin mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa prioritas utama kita adalah memiliki hidup berdoa dan membaca firman Tuhan. Jadi dalam seri ini saya mau mendorong saudara, Bapak Ibu Saudara yang melihat video ini untuk dan yang mendengar podcast ini untuk memiliki kehidupan disiplin merenungkan firman Tuhan dan memiliki gaya hidup berdoa. Nah, saya akan masuk di bagian kedua, adalah yang tadi pertama adalah prioritas kita. Nah, saya bagian kedua ini berbicara mengenai doa adalah, nah, kita melihat prioritas dari Yesus. Nah, apa prioritas Yesus dan apa doa Yesus? Nah, kita melihat di sini di Yohanes 17 ayat 15 sampai 17. Yesus berkata seperti ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, Yesus pada saat firman Tuhan disampaikan adalah pada saat Yesus sedang akan naik ke surga, pada masa-masa krisisnya. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, nah, apa yang Yesus doakan, apa yang Yesus inginkan, dan concern Yesus di sini adalah supaya setiap kita manusia, kita disucikan, kita dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi Yesus berdoa, jadi dia kan doa adalah bagian penting dari Yesus dan prioritas Yesus dalam pelayanannya. Jadi dalam prioritasnya dia berdoa supaya setiap orang percaya, supaya setiap kita yang percaya ini dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mendorong saudara supaya memiliki hidup berdoa, disiplin berdoa dan merenungkan firman Tuhan, karena ini sangat penting. Jadi doa dan firman itu seperti dua sayap burung. Jadi kedua-duanya diperlukan. Jadi kita tidak bilang udah aku baca firman tidak perlu berdoa. Tidak bisa. Dua-duanya penting, itu seperti sayap burung, dan dua-duanya sangat diperlukan untuk terbang. Dan doa dan firman itu kedua-duanya diperlukan untuk meningkatkan kita atau untuk menumbuhkan hubungan kita dengan Bapa Surgawi. So, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman itu penting, dan berdoa juga penting. Jadi karena kedua-dua ini penting untuk membangun kerohanian kita dan terutama hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga poin yang saya mau sampaikan hari ini adalah doa kita adalah kehendak Allah. Ya, doa-doa kita atau topik-topik doa kita seharusnya itu adalah kehendak Allah, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, mari kita buka dalam Yohanes 15 ayat 7. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Dan waktu kita berdoa, kita pastikan
kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Kita harus tetap tinggal dalam firman-Nya dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Artinya kita sudah harus merenungkan firman Tuhan sebelumnya. Kita harus disiplin membaca firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu tinggal dalam kita. Dan kemudian waktu kita berdoa, firman Tuhan berjanji mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka dan kamu akan menerimanya. Nah, jadi kita harus kembali lagi harus disiplin merenungkan firman Tuhan supaya doa kita dijawab Tuhan. Jadi firman dan doa itu sangat penting. Dan kemudian kita buka kembali dalam Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Nah, saya akan baca bagi saudara. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Artinya saudara, kita melihat di ayat 14 dikatakan bahwa jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, maka inilah yang membuat kita percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Jadi saudara sekasih dalam nama Yesus, jadi doa kita itu adalah kehendak Allah. Kita harus pastikan bahwa itu bagian dari kehendak Allah. Jadi jika Anda ingin Tuhan mendengar doa saudara, kembali lagi pastikan apakah itu kehendak Allah. Dan bagaimana kita memiliki kehendak Allah? Bagaimana kita tahu apa kehendak Allah? Kembali lagi kita harus baca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dan doa itu sangat penting. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, saya mau simpulkan dan menutup video ini dan podcast ini bahwa Yesus mau kita memprioritaskan hidup kita dengan doa dan firman Tuhan. Karena doa dan firman Tuhan adalah yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Waktu hubungan kita terbangun kuat dengan Tuhan, maka itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Dan saudara juga harus ketahui bahwa Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kalau selama ini saudara berpikir bagaimana cara mendengar suara Tuhan, bagaimana Tuhan bisa berbicara kepadaku? Nah, ini adalah jawabannya. Tuhan Allah berfirman melalui firman-Nya, yaitu mulailah baca firman Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepadamu. Dan waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan berbicara melalui firman-Nya, kita harus mendengarkan dan mentaatinya. Sehingga pada saat kita berdoa, kita berkomunikasi kepada Tuhan, maka Allah mendengarkan kita. Jadi doa kita itu dan baca firman itu kembali lagi membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan saudara, saya kembali dorong dan teruslah hidup prioritaskanlah doa dan baca firman di dalam hidupmu, dan saya percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-Nya. Terima kasih sudah melihat video ini. Kalau saudara diberkati, sekali lagi saudara jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow podcast ini, dan juga jangan lupa share baik video atau podcast ini kepada teman-teman saudara, ke grup-grup WA, karena saya percaya dan berdoa ini akan memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.